Halo guys, kembali lagi bersama aku Acit. Asik. Hari ini kita akan Q&A. Bukan TikTok ya, Cit. Bener. Hey Aku insecure. Oh ya bener. Hey guys, what up? Welcome Boy. back to my channel. So Kembali today lagi di hari-hari stay at home alias di rumah aja. Di rumah aja, tetap masih bisa produktif bersama Amel Carla. And fam. Benar. Today we're going to do Q&A karena the last time we're here, we're doing some podcast dan Acit cuma nonton di ujung sana. Iya. But today we're going to do Q&A dan host kita, moderator kita hari ini siapa Mas Deka? Silakan Pak DJ. DJ Mainkan musik Acit. Oke, pertanyaan pertama Cit. Dari Syiirazi. Cara supaya plan kita itu bisa tetap awet karena biasa manusia itu suka berubah-berubah, Kak. Oke. Berat ya Plan pertanyaannya. menurut gue Mbak Lintang sih orang yang planner banget ya, karena kayak dia selalu membanggakan dirinya sering ngeplan tiap kita liburan. Padahal kayak kita biasa aja. Plan, tapi ini maksudnya kayak long term plan Iya. kan, tetap Kayak- awet. kayak maksudnya- Iya, kayak lo tetap harus fokus gitu kan sama goal lo gitu. Kalau udah mulai melenceng, nyanyi aja harus fokus. Jadi gue pernah baca gitu tentang selective focus namanya. Jadi kayak pokoknya lo harus tahu apa yang lo mau, dan ya hal-hal di luar itu tuh jangan terlalu jadi fokus lo gitu. Jadi lo tetap fokus lo selected ke goals yang pengen lo tuju. Hal-hal di luar itu ya boleh lo lakuin atau ya lo lakuin, tapi kayak jangan terlalu fokus ke situ. Lanjut, next question. Dari Fatim underscore Underscore. Ima. Mel, gimana kesan pesannya pas lagi studi from home selama work from home? Actually kita juga bahas sedikit tentang PJJ Kemarin ya. dan ya WFH di podcast. Tapi overall is good, but I'm very tired of all the homework and the kayak ujian PJJ tuh nggak enak banget sebenarnya. Tapi ada enaknya, yaitu kita tetap bisa open book. But again, banyaklah pro dan kontranya, tapi banyak kan pronya sih kalau kita santuy. Karena kan kalau di rumah jadi tetap lebih santuy nggak sih? Ya, tapi 50-50 sih. Soalnya kayak kalau kerja itu kadang lo ada saat-saat dimana lo cuman pengen nanya hal kecil gitu lo ke teman sebelah lo gitu. Jadi ke atasan lo gitu. Jadi kalau misalnya work from home tuh kayak hal-hal kayak gitu, aduh males deh harus nelpon dulu gitu atau harus by email gitu loh. Lebay Jadi deh, kan tinggal chat aja. iya, atau chat ya. Cuman maksudnya kayak kalau langsung tuh deket tinggal kayak bro gini gimana sih gitu loh, ngerti gak? Jadi kayak gitu-gitu tuh. Kalau yang- Mas Dek, kayak Mas Dek kan PJJ nggak PJJ work from home nggak work from Mas home. Dek yang paling duluan mulai work from home ya. Dan lu selalu kayak kerjainnya di rumah juga gitu. Maksudnya kayak lo di rumah juga nggak stop kerja kalau Iya, hari biasa. kalau ya maksud gue sih yang paling penting lu harus selalu fokus aja. Maksud gue ini kan bukan keadaan yang kita expect semua gitu, tapi kerjaan tetap harus ada. Jadi ya ini kan cuma tempatnya doang yang beda, dan kita udah hidup di sarana teknologi yang memadai untuk seperti communication juga. Dan alhamdulillah company gue kan tech driven company, jadi ya nggak ada masalah juga sih. Oke, next question. Next question. Dari Cika Cika salsa. Berapa sih kok kayak belum bisa baca gitu ya? Susah namanya Kak, kali. mau nanya gimana caranya jadi value High value woman di mata cowok. di mata cowok. Wow. Ini kan ada cowok nih. Iya. Mending kita tanya aja high value woman Gimana menurut menurut lo lo? tuh yang kayak gimana sih? Ya kalau menurut gue sih ya beda ya. Gue yakin approach dari generation to generation itu akan beda gitu. Ya, in our generation. Nah, speaking on behalf of my generation, menurut gue kita suka banget sih cewek-cewek yang pertama independen. Itu satu. Kedua, Independen tuh nggak manja gitu. satu nggak manja, dua nggak ketergantungan sama pria. Maksud gue banyak dulu ya gue pernah dengar ya, gue juga nggak bisa pastiin, tapi mungkin ini udah common sense. Dulu ada yang beberapa orang approach-nya adalah aku mau jadi istri aja gitu, yang nggak kerja, atau yang nanti di carry sama suaminya, gue akan ngurus anak. Padahal kita sekarang hidup di dunia yang fleksibel banget. Entah bapaknya yang nge-cook tapi ibunya kerja juga gitu, dan vice versa gitu. Jadi menurut gue nilai cewek yang pertama harus dipegang tuh independen. Itu satu. Kedua menurut gue adalah natural gitu. Natural, I mean kayak kalau makeup gak usah yang lebay-lebay dan sebagainya sih. Walaupun ya Tersinggung ya ibu.
Iya. Tiap gue make upnya Tiap lebay. pagi ya Allah. Maksud gue Lebay. banyak banget zaman sekarang tuh yang kayak entah kenapa dulu perasaan lu kagak punya alis, sekarang punya alis gitu. Padahal lu cantik pas nggak punya alis misalnya, tapi kan itu pun personal opinion juga. Atau misalnya ada yang kayak ya nggak tahu tiba-tiba beda aja gitu. Dan itu seperti kayak tuntutan zaman, semua orang sekarang pakai alis semua. Padahal dulu pakai poni semua, pakai behel, terus kalau senyum gitu. Nah, di situ semua orang kayak gitu Yang ya. gini kan, yang gini. Iya kayak ya maksud gue tuh dari zaman ke zaman akan beda, tapi menurut gue ya keep it natural aja, jangan kayak yang terlalu lebay dan Jadi maksudnya mungkin biar bisa keep up to the next generation gitu. Misalnya ada kayak next generation alisnya tipis banget. Jadi kayak ya tetap bisa ngimbangin gitu, ngerti enggak, Mas? ya maksud gue kayak Iya, gue ngerti. ya gitulah pokoknya. Terus udah itu aja. Itu kan dari segi fisik sama segi apa visi Value. ya. Value. Gila ya, cowok tuh emang selalu ngeliat fisik doang ya. Oh enggak, itu tiap orang beda-beda. Kalau gue antara hati sama fisik, gue Diimbangin. bener-bener fisik. Gimana? Kalau menurut gue ya, cewek tuh satu, gue I agree with the independent part, including in my opinion kayak you could be independent in a way of ya terserah lo gitu, kayak misalnya lo pengen mempercantik diri gitu-gitu tuh sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya tadi natural juga it's a good thing. But next one menurut gue kalau dari kualitas ya, kita harus tetap berpendidikan sih menurut gue gitu. Karena nggak harus sampai kayak S2, S3 gitu. S1 aja udah alhamdulillah. SMA pun juga nggak apa-apa karena kan maksudnya semua orang pasti ya dengan kemampuannya berbeda-beda, tapi kan pemerintah pun juga udah apa namanya kayak wajib belajar berapa sih, 9 apa 12 tahun? Ya, pokoknya kayak kalau bisa sampai SMA dan berpendidikan, punya base pendidikan tuh menurut gue membuat kita high value. Kalian gak harus pintar menurut gue, tapi karena perempuan itu kan nanti bakal jadi ibu kan, dan ibu tuh sekolah pertama dari anak-anak loh. Jadi kayak kalau lo punya knowledge dan manner yang bagus, menurut gue it's Menurut also gue kalau ngomongin pendidikan tuh sebenarnya cowok tuh lebih expect outcome dari orang yang berpendidikan gitu. Jadi bukan berarti dengan lo punya gelar ini gelar itu lo dianggap sebagai orang yang high value. educated gitu. Well educated enggak juga, tapi menurut gue lebih ke arah how they talk. Ya bener kayak Memposisikan open mindedness-nya gitu loh. Ada Jadi- orang yang lu lihat mungkin di S2 tapi kalau ngomong kayak doesn't make sense, terus nggak ada Iya. isinya. Tapi ada orang yang very calm, ngomong juga straight to the point. Itu yang menurut gue value Jadi sih. kayak isinya sih instead of maksudnya isinya aja gitu. Dia benar-benar berisi, punya konten bagus gitu. Mungkin kalau in practice daripada bergosip dan berhibah, kok berhibah? Bergibah. Bergibah. sih ya. Daripada bergibah lebih baik ngomongin sesuatu yang ada materinya. Yang kontekstual gitu, yang Ya, gitu lah, kayak maksud gue, ngerti kan? bener-bener. Gue Harusnya modern woman kayak gitu sih. Next question. Dari Jasarah NF. Sering dieman gak sih antara kalian? Kayaknya I enggak don't think so. pernah. Kayaknya enggak pernah deh. Kita satu rumah, kalau ngambek, marahan, ketawa, itu nggak pernah diem guys. Enggak pernah. Nggak pernah, guys. bahkan kita ketawa yang kayak Guys, itu kalian nggak tahu pernah. nggak sih di rumah itu yang paling diem tuh actually bapak. Iya. Dan gue yang kedua paling diem. Ya, Jadi ya, enggak. iya. Lo nyadar gak sih? Lo dan ibu tuh kayak paling rame di rumah. Enggak, taruh diemnya ini in terms of apa dulu. Kalau diem tenang tuh kedua gua menurut gua. Enggak. Mas Zeka tuh diem karena dia tuh di kamar doang. Kalau Acit Diem kecepirit. Acit tuh diem main game soalnya. Jadi kayak itu yang bikin kita marah terus gitu. Tapi anyway rumah kita tuh kayak rame terus guys. Jadi kita kayaknya hampir nggak pernah diem-dieman deh. Kita kalau marah aja tuh kayak, woi jangan gitu. Terus kayak inilah berantem. Aslinya seperti itu guys. Iya. Lebih parah lagi kadang. Lo tau gak sih Mbak Lina dulu di SMA dijulukin ibu kos gara-gara dia galak. Gue segalak-galak kayak gue nggak pernah galak sama temen. Syarafas. Syarafas. How to study English? How to study. Wow, coba aja. Boy. How How to study Study. Study English. English. Please answer it, Mr. Acit. How to study How English? do Oh my you- god. So maybe this is like
open letter kali ya tuh Bapak Kemdikbud, Pak kok nggak ada lagi pelajaran bahasa Inggris di anak kelas? Acit nggak ada Nggak ada di kelas SD 5 negerinya Acit. Nggak tahu siapa itu sekolahnya Acit tuh nggak. Kayaknya enggak sih. Jadi kita sekarang ngajarin Acit bahasa Inggris iya. kadang-kadang. Ya kayak kita paksa Coba dengan cara kita nonton mungkin kartun. ceritanya dimulai dari Mas Dek. pernah les bahasa Inggris atau enggak sih Oke. kita gitu. Mas Deka. Jadi les BK ini coba lo cerita deh. Oke ya, jadi ya lagi-lagi kurang baik dicontoh guys. Jadi dulu tuh ada tempat les namanya, sebutin aja Ya, lah ya. tiga L pip A Iya. gitu. Iya. L pip A. Ya, yang tengah I. Vokal. Bukan Lia pokoknya. Nah, terus ya gue lumayan sering cabut mungkin karena banyak kegiatan lain juga. Jadi seperti nongkrong. apa sama Mas Deka tuh les bahasa Inggris di L pip A itu kayak dari SD kelas 4 sampai sampai kalau gue cuma sampai SMP kelas 2. Lo sampai gue bertahan di situ karena that's that was one of other schedules yang bisa gue manipulate. iya, untuk- gue paham. untuk nongkrong dan Paham kan lo? So I Jadi consider myself never attend a formal education of English. Udah. Nah kalau gue juga pas SMP, jadi gue tuh dulu bahasa Inggris gue jelek banget guys. Gue inget banget pas ke Aussie sama Kak Ruben Kak Bekti, itu gue kelas berapa ya paling ya 3 apa 4 SD gitu. I cannot even talk in English, but in junior high school gue masuk tempat les yang ada di Penfield itu, terus ya udah akhirnya mulai terdevelop aja pengen bahasa Inggris. Terus pasti lo terdevelopnya di KKI gak sih? Nah, kalau gue pribadi itu develop banget pada saat gue attend international class program ini di FHUI karena ya itu dulu bapak kita itu nganjurin juga ke situ karena ngelihat bahasa Inggris gue agak kurang banget gitu, padahal mungkin tuntutan industri nanti nggak seperti ini gitu, bukan kredensial seperti ini yang dibutuhkan gitu kan. Dia tuh jago writing. Jadi backgroundnya adalah kenapa? Karena kita dari SD sampai SMA itu kan attend public schools. Negeri. Bukan berarti negeri ini kurang bagus, tapi Beda. English education itu bukan one of the top priority lah gitu. Jadi menurut gue sih gue pintar-pintar aja, tapi in terms of bahasa Inggris gue nggak selancar yang lain. Nah, gue pikir gue masih fine aja, just fine gitu. Tapi pas gue masuk KKI ngekok, pas gue ngomong kayak tete lidah belibet mulu, terus juga dikorek. Nah, gue seneng banget teman-teman gue itu orangnya nggak ada yang kayak Judging malu, gitu. nggak ada yang malu untuk ngatain gue. Itu lebih tepatnya sih, bukan Jadi malah itu yang ngebangun lo untuk kayak I have to be Bener. able to. Iya, gue ya learning by practice aja karena mereka on daily basis ngomongnya bahasa Inggris. Karena mereka lu bayangin dari SD sampai SMA di sekolah internasional, Bos. Nah, itu akhirnya gue bertukar pikiran lah sama teman-teman gue yang di sekolah internasional ini dan akhirnya masuk UI kan kelas KKI itu jumlahnya itu mungkin 1/10 deh Iya. atau Cuma 60 1/15 lah gitu dari satu angkatan. Jadi mereka kan harus juga bisa berkomunikasi sama anak-anak yang lain, which mereka nggak bisa ngomong bahasa slang kita kayak misalnya sabi bla atau apa. Gabut even- gitu-gitu tuh mereka nggak tahu. Gue punya nih satu teman gue yang akan attend S2-nya juga bareng gue. Dia even dulu kayak lu jaim banget sih, Fit, namanya Vidi by the way. Terus kayak dia bilang, oh iya emang iya ya, hahaha gitu. Terus gue, jaim artinya apa? Ke gue gitu, kayak bisik-bisik kayak, bro lu nggak tahu arti jaim, sabi. Terus by the way dia dulu ngira bakmi jaim punya UGM gitu kayak. Nah, Tapi itulah back maksud to gua back gitu. to bahasa Inggris ya. Kalau gue pribadi sih kayak gue nggak tahu kenapa Balik dulu. tapi dari dulu jago. Dia Iya. autodidak gitu. Iya kayak Cerita dong. jadi zaman dulu nih somehow pas zaman SD tuh udah mulai kenal karena lagu-lagu barat gitu. Nah, Oh, gue tuh gue- somehow sorry. gue suka banget dengerin lagu barat terus gue tulis liriknya. Jadi kayak Itu ambisius tingkatannya. Enggak lagi gue. Enggak, maksudnya it's a way for me to like trying to understand English gitu loh. Kayak coba ditulis gitu terus gue koreksi sama lirik yang di Google gitu-gitu loh. Kayak itu kelas 6 SD mungkin ya Terus udah mulai kenal lagu Wah, barat. gue jadi- kelas 6 SD, SpongeBob, Nickelodeon langsung ganti yang bahasa Indonesia. Iya, Karena bahasa ah. Indonesia dulu joke-nya lu akan lebih masuk kalau bahasa Indonesia kalau Terus SpongeBob. Agree kan? terus kayak dulu gue pas mulai dari SD tuh udah mulai ikut lomba-lomba bahasa Inggris yang kayak storytelling in English. Terus di SMP juga gue ikut kayak
quiz kontes Itu- bahasa Inggris gitu. Jadi benar-benar nyoba apa ya, karena kalau bahasa Inggris lo belajar dari sekolah doang tapi lo nggak terapin, rasanya tuh kayak yang nggak terdevelop aja Nah, gitu. ini contohnya Apalagi gua, gitu kan. apalagi di rumah kan kita juga jarang kan dulu pakai bahasa Inggris, walaupun sekarang juga udah lumayan kadang-kadang suka pakai bahasa Inggris. Tapi jadi akhirnya gue kayak nyari-nyari bisa ikut lomba apa ya yang bisa pakai bahasa Inggris, karena somehow I have interest aja gitu ini sendiri. Dan waktu itu lo juara 1 masih ke juara 2. Iya, waktu SD ikut lomba storytelling bahasa Inggris ya. Iya. Iya kan? Bahasa Inggris. Nah, pokoknya gue juara. Nah, itu Itu di sini sejaksel ya. by the way. Jadi kayak Iya. dari semua orang di Jaksel anak SD mungkin 10.000, 15.000, dia juara 1 dan gue juara 2. Itu aneh. I beat my own brother. Apa namanya? Dan itu kita yang mana SD SMP SMA belajar bahasa Inggris di sekolah negeri. Di sekolah Nah, sekarang negeri. Acit nih masalahnya lebih parah lagi karena dia nggak belajar bahasa Inggris sejak Iya. kelas 4 loh gitu. Padahal kayak these days English is so much Important. Iya, much Dan more dia important tuh than been exposed to media yang nggak menggunakan linguistik gitu. Misalnya kayak kan lu biasa TikTok kan. Jadi orang instead Cuma of kayak joget. ngomong gitu cuma kayak joget. Oh iya ya, bener. jadi iya. udah Bener. mungkin Tapi bahasa tubuh lu jadi bagus, gue gak tahu juga sih. Itu sih, tapi pokoknya ini cuma mau bilang bahwa belajar bahasa Inggris tuh penting banget karena kayak di kuliah bahan belajar lo pun sering banget dari bahasa Inggris, walaupun kayak gue nih kuliahnya juga yang kelas bahasa Indonesia gitu, nggak kayak Amel atau Mastek, tapi emang bahannya pun sering kali dari bahan buku-buku bahasa ya, Inggris, jurnal-jurnal kan, internasional iya, gitu. bikin nambah nilai banyak banget. Dan menurut gue malah sekarang tuh lo udah, maaf banget nih ya kalau agak ofensif, tapi lo tuh jujur udah agak ketinggalan zaman kalau baru pengen belajar bahasa Inggris, karena harusnya sekarang tuh lo udah harus bisa bahasa lain selain bahasa Inggris. Belajar ya nggak mengenal waktu kali Kak. Bener, Iya, iya, tapi iya, sorry, temen tapi gue juga iya ada kok dia yang kayak sekarang bahasa Inggrisnya oke. Ternyata dia cuman belajar dari nonton film tuh dengan subtitle bahasa Inggris gitu-gitu. Terus kalau misalnya lo ada yang nggak ngerti, lo pause terus lo Google dulu artinya apa gitu. Jadi bener-bener yang kayak gitu dengerin lagu, lihat liriknya, lirik bahasa Inggris gitu loh. Mohon maaf nih, dari tadi udah merasa tersinggung kali tuh di pojok sana tuh kayaknya Tapi aduh, there's- gue gini banget. There are so many ways you Ways, can yes. learn English. But yeah, Because nowadays we are surrounded by English speaking Bener. media. We're exposed to We're exposed. English language gitu. Jadi kayak Yep. menurut gua lu harus practice as much as you can. ini cetek aja nih, tapi tolong jawab dong kalau ada yang komen kayak, aduh kenapa sih sok-sok bahasa Inggris, lo nggak Indonesia banget anaknya. Oke. Do you hate that kind of statement? Because one, English is very important. So jadi kapanpun lo punya kesempatan untuk use English, please use it. Kayak beneran deh, English tuh penting banget. Jadi please use. Yeah, because that's international language gitu loh. I know that Indonesia is our first language. Yeah, but we are now exposed to international everything gitu. It's called globalization. Globalization. What do you think? Kalau gue sih sebenarnya prefer bahasa Indonesia. Asik enggak lah. Tapi menurut gue ya nggak apa-apa kalau misalnya Duta Indonesia. ada orang yang berkomentar seperti itu, mungkin dia belum merasakan exposure harus kewajiban seberapa menggunakan bahasa pentingnya. Inggris gitu. Kan tiap orang beda-beda pengalaman hidupnya. Dulu mungkin kalau gue masih SMA, gue akan jadi salah satu yang komen gitu. Pada lo gitu, so asik banget lo gitu. So inter banget lah gitu. Tapi once gue udah ke-expose di dunia kerja juga, gue kan on daily basis juga ke-expose sama bahasa Inggris. Jadi ya mau nggak mau gue harus keep up, and kadang-kadang it came out naturally. Iya, Yeah. benar. Dan apa ya? Tapi ya bukan berarti lo harus melupakan bahasa Indonesia. That's not Ya, the main enggak point, lah. guys. Belajar tuh nggak ada batasnya. Justru Kan harusnya kalian cuma bersyukur kalau misalnya kayak ada influencer yang setengah-setengah ngomongnya. itu It means gampang. lo bisa jadi ikut belajar bahasa Inggris Benar. dengan memahami Dan apa jadi yang ngerti mereka konteksnya katakan gitu gitu. loh. Kayak- Shirin kan kalau ngomong kan kayak hey guys, ada juga influencer, aduh gue lupa ngomongnya tuh bahasa Inggris dicampur Indonesia, tapi yang memang kalau kita dengerin kayak aduh kenapa lo ulang-ulang, tapi itu membantu untuk teman-teman yang mungkin masih belajar. Lanjut Cid. Next question ya. Dari Selet Queen, Kak Amel mau nanya, simak tahun ini emang nggak ada esai ya? Nggak tahu, mohon maaf saya bukan Bukan dari Kemendikbud kali. ya. Nah. Enggak kali, bukan Kemendikbud kali, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Kemendikbud. Iya. Itu kan datanya simak kong, berarti dari UI, gue bukan. Benar Oh, juga iya, sih. bener. Iya benar, lanjut Cid. Boleh dijawab nanti sama akun Iya. unif.underscore Dari- Indonesia. Tiara_DC. Cara Amel dan kakak-kakak
Amel tetap akur satu sama lain tuh gimana? Emang kita akur. Kita ini sih cukup akur nih kayak gini. Kadang-kadang Tapi dari tadi kalian tidak dengar akuran sebenarnya kita itu membuat kita semakin akur. Cih, gimana tuh? Tapi kurang lebih gitu lah. Iya Santuy sih. aja kan. Bener, dan kayak kita selalu ngeluangin waktu biar bisa ngumpul bareng gak sih, satu keluarga gitu. Ya namanya juga kakak adek, emangnya kalian nggak berantem. berantem Iya, gitu. iya, gitu-gitu Cuman ya aja. kita hitungannya sih fine. Ya fine aja karena kayak kalau Mungkin- berantem tuh cepet selesainya. Bener. Jadi kayak ya diem-dieman udah aja. gitu. Mungkin karena memang belum ada yang maksudnya punya keluarga sendiri gitu gak sih, jadi makanya masih akur banget, alhamdulillah. next. Oke, dari Niken. Hal terkocak yang Amel lakuin apa? Kocak yang pernah Amel lakuin. Kayak dia zaman kecil suka acting peluk-peluk gorden, dah itu doang. Kalau gue ya cuma satu aja. Jadi pernah yang dia acting itu, tapi ini tuh jadi dia tuh kayaknya gue gak ngerti kenapa ya. Gue waktu lagi dulu kan zamannya WWE. Oh my Nah, god. kita berantem itu. Gue banting dia di kasur. Lu nggak boleh contoh, ini beda di kasur. Terus dia nangis. Nah tapi ibu pulang. Ibu baru pulang, baru buka Bukan pintu. Amel Ceprek. kocak Itu dong. anak kocak karena Amel nangis tapi juga gak nyebutin itu karena gue, ngerti Iya. gak? Jadi dia tapi nangis di deket Lintang. Nah langsung. Enggak, Mbak Lintang tuh actually jadi nih ya. Jadi kamar Mbak Lintang tuh di tengah, kamar Mas D, kamar Mbak Lintang, kamar Ibu. Dulu tuh kayak gitu. Terus gue kejadiannya adalah di kasur bawah Dibanting sama Mas Iya, Deka. dibanting. Kepala gue kena meja belajar Balin. Kena, soalnya kayak jeblak gitu loh. Lantai gitu. Santai banget sebenarnya tuh kayak dikit, terus ya udah gue nangis. Tiba-tiba ada mobil bapak ibu. Enggak, bentar. Lu tuh jadi gini pas habis gue banting, lu tuh kayak nggak tahu kesakitan atau kaget. Lu tau gak sih anak kecil yang kaget kayak. Terus, nah pas di gua lu nggak kenapa-napa. Terus lu lari ke deket Keluar, kan? Lintang. Terus lu baru nangis. Gitu. Iya, nah tapi Mbak Lintang tuh lapor kan, Mbak Lintang yang Iya. lapor kan. Iya. Jadi dia yang dimarahi. Iya, tiba-tiba gitu. ibu lihat apa nangis langsung ibu. Bah, kenapa kamu bikin nangis adik kamu? Padahal bukan Lintang gue. cuma, Padahal bukan Kan gue. aku ibu. Aku kamu. Padahal Mas Deka. Terus cuma muncul lihat iya. Oke, dari Melover Jakarta. Oh, halo. Ini udah. Kalian pernah kayak mikir lagi males banget kerjain tugas kuliah yang numpuk, gak kelar-kelar. Tipsnya dong kalau lagi kayak gitu. Kalau capek banget ya joki. Gue Astagfirullahaladzim. gak pernah jangan di- demi Allah elah menggunakan joki. Demi apa lo gak pernah? Demi Gue Allah, gak pernah, gue Elena. gak pernah. Gue Joki. gue pernah waktu itu lagi Gue pernah sih. Abnon karena Gue lagi nggak pernah. Abnon. Oh my god, gue pernah. Karena Abnon pulang pagi. Oh, what the hell? Abnon selalu pulang pagi Itu kan. baru banget. Terus kayak waktu itu gue capek banget dan tugasnya tuh susah, kayak modeling 3D di software gitu loh. Dan gue kayak beberapa kali gak ikut kelasnya jadi gue gak ngerti terus akhirnya joki. Tapi jangan tiru ya joki. Ya, Gue gak pernah. sama Selain itu sekali. gue gak pernah sama sekali, sumpah. Gue joki waktu itu dijokin Mbak Lintang ngerjain TO gara-gara gue di inbox pagi-pagi. Ingat nggak ekonomi? Terus nilainya lebih tinggi dibandingkan gue yang kerjain sendiri. Gue tuh kadang suka sedih sama diri gue sendiri gitu. Ya kalau Oke. gue as simple Nggak. as kayak lu cari motivasi aja gitu loh. Lo Kayak istirahat dulu bentar gitu. yeah, Oh my god. Oke, terakhir. Terakhir, wow. Dari Melover Jakarta lagi. Hai. Kebiasaan unik Amel, Mas Dek, sama Mbak Lin apa sih? Kebiasaan unik gue apa? Dari Kebiasaan Acit unik kalian coba gue, Cit. pasti Kebiasaan- kalian jawab kebiasaan unik gue ambisius. Iya. Males deh. Enggak, itu enggak. itu satu unik. Satu nggak unik. Kedua itu hateful sih. Kayak apaan sih? Gitu. Kebiasaan Oh, unik bukan. Mbak Itu Lintang. kebiasaan yang kayak apaan sih? Kalau makan. Oh, Amel tuh ini kebiasaan unik. Amel sering nonton hal berulang-ulang kali di YouTube. Dia tuh kayak sering banget hal yang udah dia tonton di YouTube suka dia tiba-tiba tonton lagi. Bahkan gitu. film juga. Ya Soalnya kebiasaan unik adalah Amel suka menonton film yang sudah ditonton. Iya. Itu satu. Kalau lu kebiasaan uniknya ya emang Dengerin ambisius lagu. banget sih dan suka nyanyi-nyanyi gak jelas di kamar mandi. Itu gak unik juga. Itu ya? nggak unik. It everybody Mas does Deka nih that. kebiasaan dengerin lagu di kamar mandi itu nggak unik Itu sih. nggak unik. Kebiasaan unik. Oh, kebiasaan unik Lintang adalah kalau nyetir, guys. Lu mendingan lu rasain kalau lu nyetir. Lo pernah disetirin Amel gak sih? Pernah. Beda gue kenapa kalau Terus nyetir, dia gue takut. kenapa kalau nyetir. Kalau Linta, jadi gini, untuk menggambarkan, jadi gue pernah tiba-tiba lagi pagi-pagi bangun gitu kan, tiba-tiba teman gue ada yang ngelain gue pada saat itu line. Dek, lu gila ya kalau bawa mobil ngebut-ngebutan banget. Ah, apaan sih? Pas gue liat, loh mobil gue nggak ada. Gue tanya langsung mbak gue,
Mbak mobil ini siapa yang pakai? Lintang. Jadi kurang lebih Yang sampai dilihat. cowok temen gue cowok bilang lu kalau naik mobil jangan ngebut-ngebutan lah, dan itu adalah Balik. Lintang. Itu sebenarnya gue kasih Dia tuh penjelasan ngebut ya, guys. banget kalau Kenapa? naik. Karena gue nggak suka ngabisin waktu di jalan, ngerti nggak? It's so uneffective gitu loh, Betul, ineffective buat ngabisin betul. waktu lama di jalan. Jadi kayak when I can go fast, why not? Gitu. Tapi gue juga benci di sisi lain adalah danger myself. So ya gue It's not selalu dangerous. be caution. I'm a pro ini driver. ngomongin nyetir ya, Mas Dika kebiasaan uniknya adalah dia jarang banget ngerem. Nih lampu merah ngerem terus baru ngepein. Katakanlah dia tuh selalu lo nggak pernah ngepe ngerem sih, kan? ngapain Jadi di- dia jarak jauh, misalnya kayak 100 meter lagi lah lampu merah stop. Dia tuh dia enin dulu, jadi dia ngebut, enin, terus nanti sebelum 100 meter dia udah berhenti duluan, ya nggak? Iya. Jadi Oh my katakanlah god, lo nggak nge-hit brake, lo nggak nginjek rem. dia jarang banget kecuali masih maju, iya kan? Iya, ya. Jadi soft Nggak, banget. tapi gue yakin gue punya ada yang lebih unik, dan ini teman gue selalu ngatain. By the way dulu gue naik Matic 2 kaki. Iya, itu dia naik Matic Itu 2 kaki. Jadi remnya kaki kiri ya, remnya kaki kiri, gasnya kaki kanan. Agak nggak ngerti. Wait. Tapi pokoknya gue dulu tuh bisa 2 kaki karena ternyata gue tuh harusnya kidal sebenarnya. Gue lefty. Kayaknya harusnya Kata siapa? kata bapak. Kata Jadi gue bapak dulu lefty Mas sih. Deka dipaksa untuk supaya bisa waktu itu. bisa Wah, itu aneh ini banget. kanan. Iya, jadi Makanya makanya dia kayak ngedrum bisa, terus kayak nyetir bisa. main basket kanan, juga kiri. kiri kanannya Basket gue juga kiri cukup bagus. cepet lah. Kenapa ya otak gue Belajarnya. kayak enggak? Mereka tuh pinter-pinter, otak gue tuh kayak ya udah normal gitu, ngerti gak sih? Standar aja. Oh Mbak Lintang tuh ya, dia pamer-pamer ke gue. Mel, coba nih ya dari ujung sampai ujung Antasari, gue bisa 3 menit doang. Itu kan Oh iya. TMC Polda tolong diawasi. Nomor SIM nanti bisa ditampilin di sini. gue kan kalau olahraga sama Mbak Lintang selalu di senop kan. Nah, Terus ya senop Wijaya gitu-gitulah. Terus kayak lihat nih ya. Itu sih psycho banget. Mending doain supaya WFH ini stay at home di rumah aja cepet kelar. Jadi bintang tamunya bukan kita lagi ya. Apa Cut? Apa? emang ngaruh nggak ngaruh bro? Ini cuma masalah nyaman gak nyaman. Daripada ini nggak ada. Kita nggak tunjukin dulu. Keren. Dari tadi. Antara DJ atau pilot gue nggak tahu dia. Biar keren. That's Oh, all. Thank gitu. you. Thank you so much for watching. Don't forget to Subscribe. like. Dulu ini udah kedua Ya, kali. lu jangan please. ke kanan mulu dong. Gue bilang gue belum Iya, terlalu. Don't forget to like. Kok Ya, tutup sekian, dulu penutup sekian. By the way gue nggak salah loh. Kalau orang udah subscribe, udah pasti dia punya tendensi untuk nge-like itu lebih gede dibanding dia nge-like doang. Untuk subscribe itu jarang gitu, ngerti gak? Tapi most likely orang yang come to your comment, and videos have not subscribed you gitu. Iya, makanya gue bilang don't forget to subscribe. Once dia subscribe, Lo dia subscribe dulu baru dia like gitu. enggak, dia dengan dia subscribe, dia Most bisa likely nge-like dia akan banyak like. video gitu, nggak cuma satu. Jangan nempel dong, itu bakal dipakai artis lain. Lain, sorry. Tahu lo, Aldi Maldini lo jangan. Kita berdua. Kalau ini Kan gue bilang Ini backup, yang ini backup, itu ini backup. itu kayak kalau misalnya ada adik kecil main PS, kita lagi main PS4 dikasih stick PS1. Nah, itu bro. yang nggak dicolok kemana-mana. Iya. Ini dicolok, kalau ini dicolok dari suara kamu kedengeran kok. Ya udahlah. Sekian Q&A saya hari ini. Don't forget to like. Comment, And subscribe. Yeay. Gilirannya. Ya udah. Bye.